anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kembali kita bertemu di ibadah online minggu ini. Apakah anak-anak siap untuk memuji Tuhan? Yuk, sebelum kita memulai ibadah online, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Pimpin kami Tuhan, kami akan mengikuti ibadah online. Pimpin agar kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah anak-anak semuanya, kalian bangkit berdiri. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu pujian satu ini.
waktu anak tante masih kecil dan sudah bisa naik sepeda, tante pernah minta tolong sama anak tante. Kalian tahu kan namanya Cici Selin. Tante bilang, Cici Selin, tolong bantu mama ya beliin Indomie di warung biru. Itu yang di sebelah kanan. Terus Cici Selinnya pergi naik sepeda. Tetapi tidak begitu lama dia kembali lagi sambil menangis. Tetapi tidak membawa Indomie. Tante tanya, mana Indominya? Kenapa kamu menangis? Ternyata dia tidak pergi ke warung biru. Dia malah pergi ke toko lain. Dan di sana ada Gogok yang mengejar dia. Makanya dia cepat-cepat kembali dan menangis. Nah, itu apa artinya anak-anak? Artinya Cici Selin itu tidak taat. Dia tidak mau mendengarkan perintah orang tua untuk pergi ke warung biru, malah pergi ke jalan lain. Akibatnya dia bertemu Gogok dan dikejar Gogok. Nah, anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan, yaitu tentang seorang bapak-bapak yang juga tidak taat akan perintah Tuhan. Yuk kita melihat sama-sama videonya. Allah memiliki pekerjaan untuk Yunus, tetapi Yunus sebaliknya tidak menginginkannya. Allah mengutus Yunus untuk pergi ke suatu tempat bernama Niniwe, dan Allah ingin agar Yunus mengatakan bahwa Allah mencintai orang-orang Niniwe. Tetapi Yunus tidak mau melakukannya, karena menurut Yunus orang-orang Niniwe itu jahat dan mereka suka melakukan banyak kejahatan. Allah tahu apa yang dikatakan Yunus itu memang benar. Orang-orang Niniwe telah menjauh dari Allah, tetapi Allah masih sangat mengasihi mereka. Dia ingin memberi mereka permulaan yang baru jika mereka kembali kepada Allah. Ia akan mengampuni dosa mereka yang begitu banyak. Namun Yunus menolak untuk pergi karena pikirnya mereka adalah orang yang jahat yang tidak pantas untuk diampuni. Dalam hatinya, Yunus ingin melarikan diri dari Allah dan pergi sejauh-jauhnya sampai Allah tidak dapat menemukannya. Dengan demikian, ia tidak perlu melakukan apa yang diperintahkan Allah. Itu yang direncanakannya. Tapi tentu saja itu bukan rencana yang baik, sebab merupakan rencana yang konyol karena dia bisa melarikan diri dari Allah, tetapi Allah akan selalu dapat mencari dan menemukannya. Meskipun demikian, Yunus tetap melaksanakan rencananya yang tidak baik. Ia tidak membeli tiket ke Niniwe, tapi ke tujuan lain. Perahu yang dinaiki Yunus berlayar ke arah yang sangat berlawanan dengan Niniwe. Nah, tak lama kemudian angin bertiup kencang. Perahu pun mulai terombang-ambing dan semua orang mulai menjadi pucat pasi. Mereka takut. Yunus duduk tegak di tempat tidurnya. Lihatlah, masalah pertama dengan rencana Yunus yang tidak baik itu, Allah mengirimkan badai besar untuk mengejarnya. Para pelaut berteriak ketakutan saat perahu hendak tenggelam. Mereka mulai membuang segala sesuatu ke laut, koper, makanan, apapun yang bisa mereka temukan. Yunus mulai tersadar bahwa badai itu datang karena kesalahannya. Ia meminta para pelaut untuk melemparkannya ke dalam laut agar badai berhenti. Mendengar itu, para pelaut merasa tidak yakin. Yunus bersikeras bahwa itu satu-satunya cara agar mereka bisa selamat. Tak lama setelah Yunus menghantam air, gelombang laut pun menjadi tenang. Angin mereda dan badai berhenti. Saat itu Yunus menganggap semuanya telah berakhir. Dia tahu bahwa dia pasti akan tenggelam. Tetapi Tuhan mengirim seekor ikan besar untuk menyelamatkannya. Ikan tersebut menelan Yunus hidup-hidup dengan sekali telan. Dalam kegelapan yang seperti kuburan itu, dia mencium bau busuk makanan dan merasa rumput laut yang berlendir. Segeralah ia tahu bahwa ia belum mati. Dia berada di dalam perut ikan yang besar. Selama 3 hari penuh Yunus duduk di sana dalam kegelapan. Ia menghabiskan banyak waktu untuk berpikir. Ia mulai menyadari rencananya yang sangat konyol.
Dia menyesal karena telah melarikan diri dari Allah. Ia berdoa kepada Allah dan meminta agar Allah mengampuninya. 3 hari kemudian, ikan memuntahkan Yunus ke pantai berpasir. Saat itu, Yunus mendengar suara orang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk pergi ke Niniwe. Itu suara Allah. Kali ini, Yunus tidak menolak untuk pergi ke Niniwe untuk mengabarkan berita yang luar biasa kepada orang-orang di sana. Kepada mereka, Yunus mengatakan bahwa Allah tidak pernah berhenti mencintai mereka. Meskipun mereka melarikan diri dari Allah, tetapi asal mereka mau kembali kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa mereka. Orang-orang Niniwe mulai mendengarkan Yunus dan mereka mengasihi Allah. Mereka belajar melakukan apa yang Tuhan katakan dan berhenti melarikan diri dari Allah seperti yang pernah dilakukan Yunus. Bertahun-tahun kemudian, Allah juga mengirimkan utusan yang lain dengan pesan yang sama luar biasanya. Seperti Yunus, ia akan menghabiskan 3 hari dalam kegelapan total. Tapi utusan ini akan disebut firman Allah karena ia sendiri akan menjadi berita Allah, yakni berita Allah yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sendiri. Pribadi yang satu ini adalah semua yang Allah ingin katakan kepada semua orang di dunia. Hai anak-anak, apa kabar? Jumpa lagi di sini dengan Tante Erni. Anak-anak gimana? Tadi sudah mendengar cerita tentang Nabi Yunus? Nah, anak-anak, Tante mau memberikan kesimpulan tentang cerita Nabi Yunus tadi ya. Nabi Yunus kan diutus oleh Tuhan harus pergi ke kota Niniwe. Tetapi ternyata Nabi Yunus tidak pergi ke sana. Berarti Nabi Yunus tidak taat kepada Tuhan. Maka dari itu Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang besar. Dan Nabi Yunus tinggal hidup di dalam perut ikan selama 3 hari ya. Pada saat Nabi Yunus di dalam perut ikan selama 3 hari itu, Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Oleh karena itu, Nabi Yunus meminta ampun kepada Tuhan. Dia berdoa, Tuhan ampuni aku, tolong keluarkan aku dari perut ikan ini. Terus Nabi Yunus meminta ampun dan Nabi Yunus berjanji pada Tuhan, kalau Nabi Yunus sampai dikeluarkan dari perut ikan itu dan bisa selamat, Nabi Yunus akan menuruti segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah anak-anak, kita juga sama ya. Apabila kita sebagai anak Tuhan yang baik, harus menjadi anak Tuhan yang taat. Apa yang Tuhan perintahkan harus kita lakukan. Kalau Tuhan bilang kita harus mengasihi, tentunya kita harus mengasihi. Jangan seperti Nabi Yunus, sudah dihukum, baru menurut apa yang diperintahkan Tuhan. Kita jangan tunggu dihukum dulu. Kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Gampang kok yang Tuhan perintahkan kepada kita. Satu aja yang kita lakukan, kita belajar sama-sama, mengasihi. Nah, mengasihi bisa saja kita mengasihi teman, mengasihi orang tua, saudara kita sendiri ya. Misalnya kita punya makanan, teman kita nggak punya, kita bisa kasih ya. Mengasihi itu mudah kok, asalkan kita mau. Jangan seperti Nabi Yunus, karena tidak mau, dia tidak taat dan akhirnya dihukum. Tetapi pada saat Nabi Yunus bertobat dan menyadari kesalahannya, Tuhan mengampuni Nabi Yunus. Dan akhirnya pada hari yang ketiga itu, Nabi Yunus dimuntahkan oleh ikan itu, sehingga Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan. Dan Nabi Yunus memenuhi segala apa yang dia sudah janjikan kepada Tuhan untuk mentaati, untuk menuruti apa yang diperintahkan Tuhan. Nabi Yunus pergi ke kota Niniwe untuk mengabarkan firman Tuhan. Dan pada saat Nabi Yunus berangkat ke kota Niniwe, ada banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan oleh Nabi Yunus. Dan jiwa-jiwa itu mengalami pertobatan. Tadinya mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus, menjadi percaya. Nah, anak-anak, cerita dari Nabi Yunus itu sangat artinya sangat mendalam sekali ya. Pada saat Nabi Yunus tidak taat, Tuhan menegur dan akhirnya Nabi Yunus bisa bertobat dan menyadari apa kesalahannya.
Oh iya, ini Candy dan ini Casey ya. Nah, anak-anak, anak-anak gimana? Seneng kan nonton video Nabi Yunus? Nah, tanya apabila ada yang tidak jelas, anak-anak boleh tanya kepada orang tua kalian, kepada mama atau kepada papa ya. Mungkin penjelasan dari tante terlalu singkat dan anak-anak kurang jelas, boleh tanya kepada orang tua kalian. Atau misalnya mau tanya di WA grup bisa ya, kan kita udah punya grup WA khusus kelas Matius. Nah anak-anak jangan lupa ayat hafalan minggu ini adalah Yohanes 14 ayat 15. Pendek ya ayat masnya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, Yohanes 14 ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Yuk kita berdoa sama-sama, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami sudah beribadah bersama-sama, kami sudah menonton dan mendengarkan cerita tentang Nabi Yunus. Tolong Bapak, kami mau taat, kami mau patuh akan segala perintah-Mu. Berikan kami kemampuan Bapak. Bapak berkati orang tua kami, berkati juga gereja kami, berkati bangsa kami. Bapak pulihkan bangsa kami, agar kami boleh kembali bersama-sama beribadah di gereja Bapak. Jagai kami semua Bapak, kesehatan kami, kiranya Engkau yang memproteksi kami, Engkau yang meluputkan kami dari wabah apapun, dari virus apapun Bapak. Kami yakin dan percaya Engkau berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa isi absennya ya ke mama atau ke papa, supaya tante-tante nanti bisa mendata anak-anak yang rajin beribadah online setiap minggu. Sampai jumpa anak-anak minggu yang akan datang. Dah. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Sekarang anak-anak dapat melakukan aktivitas di rumah. Kalian dapat menggambar ikan paus yang besar seperti ini. Dan kalau sudah selesai, kirimkan ke grup Matius ya. Dadah, sampai jumpa lagi.